silahkan masuk. Waduh, siapa ini nih? Saya dengan Ria. Oh ya, saya Bidan Marlin. Aditya. Oh ya, silakan duduk. Aduh, calon pengantin ya. Rencana mau nikah kapan? Tanggal 9 Juni. Oh, 9 Juni. Sehat? Alhamdulillah Hari ini? sehat. Oke. Jadi nanti kalau misalnya mau pernikahan, ada beberapa rangkaian yang harus diisi sama dipenuhi ya. Karena nanti terpaut untuk biasanya datanya diminta sama KUK gitu. Nah, nanti ada pemeriksaannya itu ada beberapa macam juga yang harus diisi gitu ya. Ngomong-ngomong, saya mau tanya dulu nih. Ya. Tadi Mbak Ria tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Tebet. Tebet. Ini? Namanya apa? Wah, tetangga 5 langkah ya. Terus juga saya mau tanya juga gini ya. Ini pernikahannya rencananya di mana? Di Balai Sudirman ya. Iya. Oh ya udah sesuai ya berarti ya. Iya. Karena Balai Sudirman letaknya di Tebet asalnya. Iya betul. Jadi nanti ada beberapa hal yang harus diisi. Nanti kita akan ada cek laboratorium juga. Kemudian juga ada cek untuk HIV, kemudian juga ada cek untuk sifilis juga, sama hepatitis. Nah, nanti ada inform konsen yang harus diisi. Ini persetujuan di mana Mas Adit sama Mbak Ria nanti setuju nih kalau nanti akan dilakukan pemeriksaan ya. Oh, iya. Terlebih dahulu ya, kita akan melakukan beberapa tindakan. Jadi untuk mengantisipasi aja, dibaca dulu, kemudian diisi. Nah nanti saya nanti ngobrolnya maunya satu-satu, Oh iya. Oke, berbagian ya. bergantian aja. Nah sementara itu saya akan menjelaskan sedikit nih. Kalau misalnya untuk pemeriksaan calon pengantin sendiri kan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya ada pemeriksaan darah lengkap nanti, terus juga ada golongan darah dan resus. Sebelumnya udah tahu golongan darahnya apa belum? Udah. Udah sudah tahu ya. Terus juga nanti ada gula darah sewaktu, karena kan Mbak sama Mas lagi nggak puasa ya, Iya. Iya. gitu. Terus juga ada pemeriksaan infeksi menular seksual atau IMS. Terus ada pemeriksaan TORCH dan pemeriksaan urin rutin, baik perempuan atau laki-laki. Gitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika sudah menikah sehat baik lahir maupun batin, gitu ya. Nah sebelumnya mohon diisi, terus nanti tanda tangan ya. Oh iya. Di sini lembar persetujuannya. Info konsennya sudah diisi ya? Sudah. Boleh diberikan ke saya? Oke, terima kasih. Nah sekarang pemeriksaannya satu-satu, mungkin masih boleh keluar duluan ya. Oh iya. Terus nanti baru bergantian setelah Mbak baru Mas Adit ya. Oke. Ya, silakan ya. Ya Mbak, tadi kan sudah dilakukan beberapa pemeriksaan ya, termasuk untuk tekanan darahnya, tadi normal bagus. Iya. Terus untuk berat badannya juga, sama untuk tinggi badannya. Sekarang ada beberapa yang harus diisi nih, gitu kan. Ini untuk pemeriksaan untuk tes HIV-nya, nanti diisi sesuai yang apa kamu ketahui. Nanti kalau misalnya ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Baik. Terus nanti juga ada pemeriksaan untuk laboratorium, nanti saya bantu isi. Kemudian di sini juga ada untuk pemeriksaan untuk hepatitisnya. Jadi mohon nanti dilengkapi semua ya. Sambil saya siapin untuk laboratoriumnya.
saya sambil periksa dulu ya. Oke, sudah sesuai. Nah, sambil saya tanyakan screening ulang ya dari pemeriksaan ini ya. Mbak Riri nggak ada gejala-gejala seperti hepatitis kuning di bagian mungkin kuku-kukunya, terus wajah nggak ada, semuanya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Pernah nerima transfusi darah nggak sebelumnya? Belum. Belum pernah ya. Terus sudah gitu juga belum pernah cuci darah ya? Belum. Ini maaf, berapa banyak pasangan seksual sebelum perkawinan sekarang? Oh, enggak. Belum pernah. Belum pernah. Terus juga nggak pakai narkoba kan? Enggak. Ya. Sudah pernah mendapat vaksin hepatitis B? Sudah. Sudah. Sekitar tahun berapa ya? Kira-kira 2 tahun setengah yang lalu. Oh, oke. Terus apakah pernah tes HIV sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Berarti ini pertama kali ya? Iya, pertama Oke. kali. Di rumah apa ada yang sakit menderita hepatitis? Enggak ada. Kuning? Enggak ada. Nggak ada. Kemudian ada nggak gejala seperti S atau penyakit menular seksual beberapa waktu terakhir ini? Seperti apa? Mungkin keperluan yang tidak berhenti dan sampai berwarna hijau. Oh, enggak pernah sih. Itu gatal atau ada kutil di dalam? Enggak pernah. Nggak pernah, berarti sehat ya. Alhamdulillah kalau begitu. Terus juga saya juga mau konfirmasi, maaf nih agak sensitif pertanyaannya. Ini pasangannya ini pasangan tetap? Iya, Pasangan tetap. Sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya? belum pernah. Belum pernah sama sekali ya. Berarti apa sih itu namanya, memang sama-sama belum melakukan hubungan seks. Terus juga ini sudah lengkap semuanya, dan saya juga berikan untuk pemeriksaan laboratorium. Nanti Mbak Riri ke bawah, ke loket bagian bawah ya, untuk memberikan ini ke bagian laboratorium, kemudian hasilnya ditanya kapan selesainya. Oh iya. Nanti ketika sudah selesai langsung berikan ke saya untuk saya bacakan hasilnya, kemudian screening selanjutnya, lalu akan dapat sertifikat Oh yang iya. menikah. Oke. Kira-kira seperti itu, harapannya semoga hasilnya baik-baik saja. Iya, siap. Saya kira begitu. Nanti bergantian dengan Mas Adit ya. Iya, oke. Silakan di bawah Terima ya, kasih. sama-sama. Ya silakan. Nah, Udah ya? oke. Ya Mas Adit ya. Iya. Ya Mas Adit, jadi calon pasangannya Mbak Riri sudah saya screening nih Iya. kesehatannya. Sekarang lanjut ke Mas Adit ya. Silakan ke sana kita timbang dulu yuk. Handphonenya mungkin boleh ditaruh dulu. Oh, iya. Ya, 7,5, tinggi badannya sudah. Maaf, pepet sampai ke belakang sudah. Nih, jadi ada beberapa pemeriksaan nih Mas Adit. Sama pertanyaan yang sama nih ke Mas Adit, kayak seperti kembali dirinya. Gitu. Mas Adit, ini tolong diisi. Ini tadi kan sudah mengisi inform konsen nih sebelumnya. Nah ini untuk pemeriksaannya, jadi ada beberapa hal yang harus diisi. Oke. Nanti selanjutnya akan saya bantu cek. Silakan diisi ya. Sambil saya siapkan, nanti juga akan ada pemeriksaan laboratorium. Mas Adit, saya mau tanya, Mas Adit orang mana? Orang Tebet. Orang Tebet, maksud Iya. saya sukunya untuk Mas Adit. Oh, bahasa Jakarta. Oh, orang Jakarta, oke, Iya. asli Jakarta ya. Oke. Hal ya ke Mas Adit ya. Ada gejala seperti hepatitis nggak? Seperti kumu mata tuh, gitu? Urin berwarna gelap? Nggak ada. Sehat semua ya. Terus pernah tes hepatitis B nggak sebelumnya? Tes kalau suntik hepatitis kayak udah ya. Oh, itu suntik ya, tapi iya. kalau tes belum pernah ya. Iya. Oke. Maaf saya mau nanya sedikit. Berapa banyak pasangan seksual sebelum yang sekarang? Belum ada. Belum ada. Jangan ada ya, sehat ya. Terus ini pasangannya menetap ya, ini belum pernah berhubungan seks ya. Oke. Nanti
akan ada beberapa pemeriksaan penunjang ya untuk laboratoriumnya. Kemudian ini kan udah saya isi nih, nanti Mas Adit silakan turun ke bawah ke laboratorium, sama seperti Mbak Riri tadi. Mungkin Mbak Riri masih di luar, dibarengin aja, turun ke bawah ke loket untuk berikan ini pemeriksaan lab. Kemudian ditanyakan laboratorium selesai jam berapa. Setelah hasilnya keluar, tolong datang lagi ke saya untuk edukasi selanjutnya ya, supaya saya tahu nih hasilnya bagaimana. Kira-kira begitu ya. Oke, silakan. Hasil laboratorium sudah keluar, sudah saya terima. Hasilnya bagus, tidak ada yang mengkhawatirkan, baik Mbak Riri ataupun Mas Adit. Dua-duanya sama-sama alhamdulillah sehat ya. Iya. Gitu. Harapannya nanti pernikahannya lancar semua. Amin. Gitu ya. Terus hebatnya juga golongan darah sama-sama kok positif. Iya. Kemudian juga kita lihat di sini bagus ya, hemoglobinnya juga oke. Baik HIV atau sakit lainnya juga negatif. Gitu. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai calon pengantin nih. Kalau dari tanda-tanda vital, maksudnya pemeriksaan kesehatannya sih semuanya baik. Cuma untuk mengenai kesiapan nih, itu sangat penting ya. Kalau misalnya untuk calon perempuan atau laki-laki, kehidupan berkeluarga itu didasari rasa kasih sayang. Jadi harus saling menghargai dan menghormati pasangan. Jadi nggak boleh tuh saling bentrok tuh, rumah tangganya nggak adem, atau akan susah nih nanti nih panjangnya kayak gitu. Terus juga merencanakan kehamilan. Dari ini sekarang kan usia sekitar 27 tahun nih, gitu kan. Jadi udah mulai direncanain nih, karena usianya sudah tergolong normal untuk bisa mengandung atau memproduksi keturunan, gitu ya. Nanti usia tersebut berproduksi sudah dalam keadaan matang. Jadi kalau misalnya hamilnya ditunda, terus sayang sekali. Ini lagi golden banget, bagus-bagusnya gitu ya. Kemudian juga terkait kontrasepsi nih, nanti untuk menjarakan usia hamil ini udah lampau banget nih, agak jauh ya gitu. Tapi baiknya memang udah saya berikan edukasi. Jadi ketika nanti pun saya doakan setelah menikah cepat diberi keturunan ya. Nah, setelah memiliki keturunan nanti dijarak tuh, oh dapat anak pertama nih, nanti anak selanjutnya harus dijarak, tidak boleh terlalu dekat gitu. Kenapa? Karena kasihan kalau terlalu dekat, nanti anaknya mungkin kurang kasih sayang, kurang perhatian, bahkan gizinya pun bisa kurang. Karena apa? Mamanya mungkin memperhatikan jadi dua nih, terbagilah gitu. Sudah gitu juga dampak kehamilan itu kalau jaraknya terlalu dekat itu banyak sekali. Misalnya juga bisa keguguran atau perdarahan juga masuk. Terus juga ada yang namanya itu menghindari 4T. 4 terlalu apa? Terlalu muda, terlalu dekat jarak kehamilannya juga termasuk, atau mungkin juga bisa terlalu tua, itu juga masuk kategorinya, gitu ya. Sama untuk Mbak Riri harus jaga kebersihan untuk bagian perempuannya lah, gitu ya. Jadi kalau misalnya baik, sebenarnya bukan berlaku hanya untuk perempuan aja, tapi laki-laki juga. Upayakan kalau misalnya dalam keadaan celana kita basah atau lembab, segera juga mengganti. Jadi kesehatan reproduksi itu penting, gitu. Selain itu juga pola makannya yang seimbang. Jadi sekarang kan udah banyak makanan-makanan yang kurang sehat ya, gitu. Mungkin kalau untuk orang-orang yang mau persiapan persalinan, maksud saya kehamilan, itu harus sudah mulai dilihat nih, makanan apa yang baik sama makanan apa yang kurang baik, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau yang kurang baik ya mulai ditinggalkan. Jadi sayurnya masuk, terus juga tahu, tempe, ikan, daging, ayam, pokoknya menu-menu yang seimbang, kira-kira seperti itu. Nah, sama gini juga, tadi kan saya dengar Mbak Riri ini kan atau Mas Adit juga tinggalnya kan di Tebet itu kan masuk bagian Jakarta ya. Itu jadi memang ada yang namanya imunisasi TT. Nah, itu memang diperuntukkan untuk untuk wanita gitu. Nah, status imunisasi Mbak Riri ini, kalau saya tadi coba screening itu sudah di T4. Yang masa perlindungannya terhadap tetanus itu sudah bisa 10 tahun
seumur hidup, belum seumur hidup tapi itu ya 10 tahun saja, jadi belum seumur hidup, garis bawah ya. Sehingga harus perlu disuntik teteh 1 kali lagi. Jadi hari ini Mbak Riri mendapatkan bonus dari saya, hadiah menjelang untuk persiapan pernikahan, suntik teteh 1 kali lagi gitu. Ntar sekitar 0,5, nanti vaksinnya saya kasih lihat ya. Oke, terus juga harapannya kalau untuk orang-orang yang memang sudah mau menikah dan persiapan juga kehamilan, jangan lupa vitaminnya masuk, asam folatnya dicukupi, vitamin D-nya juga dicukupi. Itu sangat penting, nanti akan mempermudah selama kehamilan dan tentunya pada saat persalinan. Kira-kira kayak gitu. Nah, nanti kelanjutannya bagaimana? Saya ada aplikasi screening, nanti coba saya sending aplikasi screeningnya ya. Nanti silakan diisi di sana. Di sana juga ada informasi beberapa hal terkait persiapan pranikah dan lain-lain. Terus pemeriksaan kesehatannya gitu, kira-kira ya. Oke. Nah, sekarang megang HP enggak dua-duanya? Sekarang kita di Puskesmas Tebet ini ada pelayanan chattingnya udah lebih dipermudah nih. Nanti melalui link, nanti tinggal dibuka ya. Ini saya kirim linknya. Oke. Sudah masuk? Sudah. Oke, sudah masuk. Ya kira-kira di situ nanti ada di sini ada pendaftaran online-nya. Mungkin punya saudara yang belum daftar. Terus obat berkos, bimbingan pranikah. Tadi sudah saya beritahu juga. Nah, di sini lebih lengkapnya. Video informasi kesehatan bagi calon pengantin, screening layak nikah di aplikasi Kescatin. Terus pemahaman kesehatan calon pengantin dan nanti untuk cek sertifikat layak nikah. Ya. Ini sudah selesai, ada yang mau ditanyakan lagi, nanti tinggal dicek aja melalui aplikasi cek sertifikat layak nikahnya ya. Iya. Itu sudah ada yang ditanya lagi? Sudah cukup. Oke, saya doakan semuanya lancar sampai hari H. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap minum vitamin dan makan makanan yang bergizi. Oke. Terima kasih Bida. Iya, sama-sama. Sehat ya Mbak Riri sama Mas Adit.